Shalom, puji Tuhan, kita masuk ke dalam renungan tengah minggu. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu, biarlah Engkau memakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk memberitakan isi hati-Mu. Jamah setiap hati yang mendengar, buat kami mengerti, buat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, urapi setiap daripada kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu judulnya itu menjelang hari penghakiman. Jadi apa yang dimaksud dengan hari penghakiman? Hari penghakiman itu adalah ketika mendekati hari Tuhan, di mana kita semua akan masuk ke dalam satu penghakiman. Nah, tetapi sebelum kita mencapai ke tahapan situ, itu ada satu kronologi yang harus kita lewati ya, satu kejadian demi kejadian yang nanti kita akan membahas. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, eksposisi mengenai Wahyu pasal 12. Kita akan mulai di Wahyu 12 ayat 7. Judul perikop adalah naga dikalahkan. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita akan kembali ke kitab Kejadian ya. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit bahasa Ibraninya sama yim ya, bentuk jamak, sorga bentuk jamak ya, bukan langit sekedar langit, atas langit enggak, sorga, alam yang tidak kelihatan, dan bumi. Nah terus itu Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi tidak berbentuk hancur ya. Nah kenapa bumi bisa hancur? Tidak berbentuk, void, kosong ya, roh Allah melayang-layang di atasnya. Karena yaitu di sini jelas sekali ya, dikatakan mereka tidak mendapat tempat lagi sorga. Dan 9 dikatakan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Ketika dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya, bumi yang awalnya diciptakan Tuhan baik, itu langsung hancur. Dan kita mesti sadar dan ngerti bahwa kronologi waktu antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 sampai Kejadian 1 ayat 3 itu tidak seperti kayak urut seperti kalender tahun enggak. Itu jeda waktunya bisa lama sekali. Karena pada waktu Kejadian 1 ayat 2 itu bumi sudah hancur, tidak berbentuk. Tapi Kejadian 1 ayat 3 Tuhan mulai membentuk kembali. Nah itu jeda waktunya kita tidak tahu. Bisa makan waktu lama sekali karena satu hari 1000 tahun itu bisa sama seperti satu hari. Dalam hitung-hitungannya Tuhan. Ya. Jelas ya, jadi malaikat itu dikalahkan, malaikat yang memberontak itu membawa bala tentaranya dikalahkan oleh Michael. Michael itu hulu balang malaikat di sorga. Michael itu ibaratnya panglima, kalau kita Indonesia itu panglima TNI gitu. Nah ini Michael ini panglimanya tertinggi di kerajaan sorga. Dan dia mengalahkan Lucifer dan kawan-kawan dan mereka dibuang ke bumi. Sehingga bumi hancur. Dan setelah itu Tuhan membentuk kembali bumi. Dia menciptakan semua, diciptakan ulang cakrawala, batasannya ya, air semua diciptakan ulang, semua baik, sinar terang semua baik. Akhirnya menciptakan manusia, binatang dan manusia, dan manusia diciptakan segambar serupa. Tetapi yang terjadi adalah ketika manusia taruh Taman Eden, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena sebetulnya tujuan manusia diciptakan di Taman Eden itu adalah untuk dia itu menguasai Taman Eden atau bumi ya, wilayahnya itu. Wilayah kekuasaannya, dia menguasai, berkuasa, menaklukkan dan berkuasa. Menaklukkan siapa? Menaklukkan si jahat yang memang dilempar di bumi untuk ditawan. Dan pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia memegang kuasa. Karena dia adalah wakil Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ingat tuh, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam pertama jatuh ke dalam dosa,
mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan mati mengalami spiritual rohani yang putus. Kematian rohani, mati, enggak nyambung. Kalau dulu ketemu Tuhan, nyambung, connect sama Tuhan, akhirnya mereka hilang, bahkan diusir dari Taman Eden, dan mereka kehilangan kekuasaannya. Dan pada waktu itu, si jahat atau setan itu memegang kuasa atas bumi. Ya, sampai waktu kita kalau runut kejadian sampai Tuhan Yesus waktu dicobai setelah berpuasa, Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah dan dia ditunjukkan semua yang kau lihat itu akan kau kuberikan kepadamu, kata si setan, kalau engkau mau menyembah aku. Berarti apa? Semua yang di bumi ini dalam kekuasaan si jahat. Sampai pada waktu Yesus dibawa naik ke hubungan bait Allah. Tapi Tuhan ngomong, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Katakan seperti itu. Nah, ya, kita lanjut lagi, kita baca ya, mulai dari ayat 1. Jadi kronologinya Wahyu 12 ini kita mesti ngambil dari ayat 7 dulu, 8, 9 ya. Terus kita kembali ke ayat 1. Ayat 1 judulnya adalah perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita harus mengerti ini, perempuan berselubungkan matahari. Jadi dipenuhi kemuliaan cahaya terang sekali seperti matahari dan kelihatannya seperti bulan di bawah kakinya. Jadi manusia itu diciptakan Allah segambar dan serupa seperti Allah dengan kemuliaan Allah. Bahkan bulan pun dijadikan tumpuannya. Nah, gambarannya perempuannya gambaran dari gereja Tuhan atau umat manusia. Apalagi kasih satu pertanda jelasnya mengenakan mahkota dengan 12 bintang atau 12 suku Israel atau 12 murid Tuhan Yesus. Jelas sekali ini adalah bahwa wanita ini adalah gereja Tuhan, ya, umatnya Tuhan, anak-anak Allah yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa, ya. Berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya itu merupakan satu kehormatan ya. Kalau kita bicara di Perjanjian Lama untuk orang Yahudi itu satu kehormatan sekali manusia itu bisa menduduki tempat seperti sedemikian tingginya. Tapi memang seperti itu. Karena kita semua diciptakan segambar dan serupa seperti Allah pada awalnya. Tetapi Adam pertama itu kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Yang menjadi masalah itu. Nah, ketika mereka kehilangan itu di Kejadian 3 ayat 5, kita baca ya. Di Kejadian 3 ayat 5 dikatakan seperti ini, Kejadian 3 ayat 15. Tuhan kan marah toh. Mereka jatuh ke dalam dosa. Terus Tuhan ngomong, waktu itu ada Hawa, ada Adam dan ada ular, ya. Setan itu, naga itu. Aku akan mengadakan, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu. Jadi engkau itu si setan sama perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunannya perempuan itu akan meremukkan kepalanya si ular tua, ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, mematuk tumitnya. Jadi waktu sebelum dikepruk mati, dia sempat matuk tumitnya. Jadi nanti keturunannya wanita itu akan mengalahkan si jahat, si ular tua itu dengan kesakitan. Itu gambarannya seperti itu. Dan ini kutukan dari Tuhan kepada mereka. Sehingga apa? Setan atau naga ini kan selalu was-was. Wah, kalau gitu keturunannya wanita ini bakalnya ngalahkan aku. Nah, dia berusaha dengan segala macam cara supaya keturunan wanita ini tidak akan pernah ada. Nah, kita kembali sekarang. Kembali ke Wahyu 12 tadi ya. Dikatakan Wahyu 12 ayat 1. Kan tampaklah suatu tanda besar langit, seorang perempuan. Perempuan itu gambaran dari gereja Allah ya. Dengan bulan, bersambungan matahari dengan bulan di belakangnya dan sebuah mahkota dari 12 bintang ya. 12 suku Israel atau 12 murid Tuhan Yesus. 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan dialah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini adalah gambaran si jahat dengan semua antek-anteknya. Ya, kalau Lucifer mungkin kita bicara prinsipal itu dia paling top ya, panglimanya kerajaan maut. Nanti ada lagi jenderalnya, ada lagi kolonelnya, ada lagi kaptennya. Dikatakan ini semua komplit. Ya, berkepala 7, bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Semua antek-anteknya itu ikut di dalam. Karena apa? Lucifer tahu dia tidak akan bisa mengalahkan langsung. Nah, makanya dia pakai cara
pakai antikris, pakai penyesatan, pakai semua cara ya. Bahkan nanti kita lanjut ya, kita lihat ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi sepertiga dari malaikat Tuhan itu ya memang dilemparkan di bumi bersama-sama Lucifer, dihukum. Ini gambarannya Lucifer dengan semua antek-anteknya ya. Jadi ada wanita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan ya, 12 suku Israel ya, ajarannya 12 murid Tuhan Yesus plus iblis dan kawan-kawan ya, termasuk antikris. Dan naga itu, iblis itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Ya, anaknya huruf besar ya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nyanya juga huruf besar. Jadi dikatakan apa? Yang dimaksud dengan anaknya ini siapa? Ya anaknya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan di Kejadian 3:15 dikatakan bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Meremukkan kepalanya iblis. Yang siapa yang bisa meremukkan kepala iblis? Ya Tuhan Yesus. Ya otomatis kita semua tahu bahwa ketika masih bayi pun, ya toh, Tuhan sudah mau dibunuh sama Herodes. Herodes membunuh ketika dia tidak diberitahu oleh orang Majus dari Persia itu, dia langsung marah, semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh semua sama Herodes. Dia ingin menghilangkan. Jadi itu anteknya antikris. Antikris maksudnya Herodes itu termasuk anteknya si jahat, antikris. Dia berusaha membunuh, ya. Seperti naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu dan untuk menelan anaknya. Nah, terus ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, kita semua tahu siapa yang akan mengembalakan kita semua dengan gada besi? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia memerintah sebagai raja, raja damai. Kita semua orang-orang kudusnya ikut memerintah bersama-sama dia di dalam kerajaan 1000 tahun dengan gada besi. Ya, tidak ada orang yang bisa menyembah selain menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Ya. Dan terus dikatakan tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi oleh kuasa Allah, anak ini diluputkan dari si jahat, dari si iblis. Jadi kita semua tahu ya, Herodes tak bisa menjamah, dia dibawa lari ke Mesir sampai dia menjelang sudah ada umur, Herodesnya sudah meninggal, dia dibawa balik ke Yerusalem. Terus ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun. Jadi perempuan itu bukan dikatakan anaknya ya. Tapi perempuan itu lari ke padang gurun. Kenapa? Karena si jahat iblis tua ini bukan hanya mau makan anaknya saja. Tapi bahkan ibunya, gereja Tuhan itu mau dimakan juga. Mau istilahnya kalau naga kan menyerang ya, mau dilahap ya, mau dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, disediakan suatu tempat oleh Allah supaya jemaat Tuhan itu dipelihara selama 1260 hari lamanya. Kita bicara 1260 hari itu 3,5 tahun, saudara. Itu di mana masa antikris, masa kesusahan besar, paruh pertama. Kan ada 2 kali, 3,5 tahun, 3,5 pertama, 3,5 tahun kedua. Berarti 7 tahun masa penderitaan. Nah, 1260 hari itu 3,5 tahun pertama. Itu Allah akan menjaga, memelihara. Memelihara termasuk dalam semua konteksnya ya. Menjaga keselamatannya, kesehatannya, termasuk memelihara dalam arti bisa untuk makanan dan lain sebagainya. Untuk keamanan. Ini ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa menjelang hari penghakiman ini akan terjadi satu proses dinamakan masa penderitaan besar. Di mana itu akan terjadi juga nantinya masa aniaya. Dan di masa aniaya ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan ini akan dipelihara oleh Tuhan. Paling enggak 3,5 tahun pertama itu dipelihara oleh Tuhan. Karena ada 3,5 tahun kedua. Nah kita sekarang bicara menceritakan dari eksposisi dari Wahyu pasal 12. Nanti kalau kita mau lanjut, kita bisa lanjutkan ke pasal 13, tapi mungkin di lain kesempatan. Nah, lalu kita lompat ke ayat ke-7. Perikopnya adalah nyanyian kemenangan. Ayat ke-10, nyanyian kemenangan. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya,
karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi si jahat ini memang sudah, satu kita tahu pada awal di kitab Kejadian mereka sudah kalah. Bahkan kalahnya oleh Michael sama panglimanya kerajaan sorga, malaikat Michael, penghulu, hulu malaikat ya, kepala malaikat. Itu mereka kalah, Tuhan enggak usah turun tangan sendiri. Nah, sekarang ini lebih-lebih ya, dikatakan, saya lanjut ya, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi bukan cuma Michael lagi yang turun tangan. Kali ini Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang kita baru rayakan Paskah kemarin. Bahwa dia telah bangkit pada hari yang ketiga dan menang atas maut. Sengat maut telah dikalahkan dan darah Yesus telah memenangkan peperangan. Jadi saudara dan saya hari ini berdiri dengan kesaksian Kristus ya, kesaksian Kristus Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita telah mengalahkan si jahat. Ya. Itu sudah kemenangan yang mutlak. Ya, kita semua tahu. Alkitab sudah mencatat. Iblis dari awal kitab Kejadian 1 ayat 2 sudah dikalahkan, sudah hancur ya oleh penghulu malaikat. Tetapi Tuhan di dalam keadilannya, dia akan membuat semuanya menjadi baik dan dia menciptakan kembali semua, ditata kembali ya, sehingga bumi ditata kembali, manusia diciptakan segala serupa untuk menjaga malaikat sorga yang memberontak. Tapi ternyata manusia yang diciptakan segala serupa ini jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka malah menjadi lawannya dari si iblis dan mereka kalah. Sampai pada akhirnya Tuhan dalam rangka penebusan dosa, maka dia begitu mengasihi dunia, dia mau menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mau menderita menjadi anak anak domba Allah, korban sembelian, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan barang siapa yang percaya kepada dia akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 12 seperti itu. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, dunia ini loh. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi apa yang terjadi? Iblis ini tahu setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, dan bahkan naik ke sorga dan memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan orang yang percaya, saudara dan saya, gereja Tuhan. Wanita yang tadi katakan wanita itu dengan iman mereka lahir baru, mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan si jahat ini tahu waktunya itu sudah tidak lama lagi, ya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, sebentar lagi sudah selesai, dan semua sudah ditulis di Alkitab bahwa iblis akan kalah, ya. Apalagi Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Mungkin sebelumnya mereka berusaha untuk makan, naga itu berusaha untuk makan anak yang dilahirkan itu. Bahkan sampai Pontius Pilatus dipakai, bahkan orang Parisi, orang Saduki, bangsa Israel pun, Yahudi pun, mereka semua mau menghukum Yesus. Ya, mereka rela untuk memilih Yesus Barnabas diselamatkan dan Yesus Kristus yang disalib. Padahal Yesus Kristus tidak bersalah. Itu karena mereka dipakai oleh si jahat, iblis tua, sebagai anteknya untuk supaya bisa makan anak dari perempuan. Tapi ternyata anak keturunan perempuan itu malah dengan caranya seperti itu menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Dia menjalankan apa yang menjadi rancangan awal dari keselamatan umat manusia, yaitu penebusan dosa melalui korban anak domba Allah, yaitu dirinya sendiri. Dan oleh karena itu iblis sadar, wah ini waktunya sudah lama lagi. Nah, dengan kesadarannya ini hati-hati saudaraku, ya, dikatakan apa? Di ayat 13. Perikopnya, naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan dari bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Diulang kembali bahwa diberi 2 sayap yang besar, 2 sayap burung elang ya. Itu gambaran dari betapa Tuhan itu dengan kuasanya dia memberikan gereja Tuhan itu perlindungan. Saya lebih melihat kepada bagaimana bahwa Roh Kudus dimeteraikan pada kehidupan setiap orang percaya, dan itu menjadi jaminan keselamatan kita, sekaligus menjadi penolong kita
pelindung kita yang menyertai kita. Karena selama masih ada Roh Kudus, antikris tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Dikatakan ya, bumi datang menolong perempuan itu. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah saudara dan saya. Orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bumi pun diperintahkan Allah untuk menolong saudara dan saya. Untuk melewati masa yang dikatakan sebagai masa antikris atau masa penderitaan atau aniaya besar. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maksudnya apa, Pak? Memerangi orang-orang yang keturunan perempuan yang ya, semua anak Allah, orang beriman, orang percaya itu diperangi semua sama si jahat. Jadi saudara menjelang hari akhir, menjelang hari penghakiman, saudara harus lebih menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Supaya apa? Supaya iman kita makin bertumbuh, makin melekat kepada Tuhan. Dikatakan kesaksian Yesus yang memiliki kesaksian. Apa itu kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus itu konteksnya adalah pernyataan pribadi tentang iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini biasanya diikuti dengan pengalaman pribadi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara bukan hanya sekedar beragama. Saudara harus betul-betul memiliki hubungan yang intim. Saudara harus betul-betul hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saudara dan saya adalah bait Allah, rumahnya Allah. Roh Allah bertempat tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dan tujuannya apa? Supaya Roh Allah itu, Roh Kudus itu bersama-sama kita semua melewati dan menggenapi rancangan Allah atas kehidupan saudara dan saya. Lewat terus sampai masanya, bahkan sampai kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi saudara, sangat penting sekali untuk saudara dan saya bisa memahami pada zaman apa kita sekarang hidup. Katakan menjelang hari penghakiman. Dan ini semua tidak bisa di-bypass, saudara. Semua ini harus kita lalui, seperti kita proses kehidupan. Tidak mungkin kita lahir langsung dewasa, kan harus bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Nah ini proses yang harus kita hadapi. Nah, sebelum ada hari Tuhan, ada hari penghakiman. Sebelum ada hari penghakiman, ada lagi namakan masa aniaya. Nah kita masuk ke dalam proses menuju ke arah situ. Kita semua tahu apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kita tidak tahu beberapa saat ke depan itu outcome-nya seperti apa. Tapi kita tahu firman Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya agar kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Supaya kesaksian Yesus betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Dan kita hidupnya sebagai keturunan dari wanita itu melakukan, menuruti, taat kepada hukum-hukum Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan setiap daripada kami supaya kami boleh mengerti pada zaman apa sekarang kami hidup dan supaya kami boleh bersiap-siap, supaya kami boleh tetap memiliki kesaksian-Mu dan hidup taat kepada hukum-hukum-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dilimpahkan kepada setiap daripada kita melalui penyertaan Roh Kudus yang selalu melindungi, memberkati, menolong setiap daripada kita, bahkan sampai melewati masa aniaya. Mulai dari sekarang Tuhan, sampai Maranatha, kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.